Ada momen dalam sejarah sebuah bangsa ketika nilai kemanusiaan diuji bukan di atas podium, bukan di balik meja perundingan, tapi di tengah lautan yang luas yang tak mengenal kompromi. Di sana, di jalur Gaza, jutaan manusia hidup di bawah bayang-bayang blokade. Kekurangan makanan, kekurangan obat-obatan, kekurangan harapan. Dan dari Indonesia, dari negeri yang menjunjung tinggi peri kemanusiaan dalam sila keduanya, 9 orang memilih untuk hadir, bukan sebagai penonton, tapi sebagai bagian dari solusi. Mereka bergabung dalam Global Summit Flotilla 2.0, sebuah misi kemanusiaan internasional yang membawa bantuan, membawa suara, dan membawa pesan kepada dunia. Namun, di perairan internasional Mediterania Timur, perjalanan mulia itu ditahan paksa. Ke-9 WNI itu ditangkap, ditahan, dan dunia pun menahan napas, termasuk Indonesia. Tapi Indonesia tidak tinggal diam begitu saja. Pemerintah bergerak, diplomasi dijalankan dengan satu tujuan yang jelas. Pasukan elit laut Israel menaiki kapal-kapal Global Summit Flotilla. Para aktivis kemudian dipindahkan ke kapal-kapal militer Israel sebelum diarahkan menuju pelabuhan Ashdod. 9 WNI itu terdiri dari 5 relawan dan 4 jurnalis dari berbagai media nasional. Bisnis mereka tidak bersenjata. Mereka hanya membawa bantuan dan keberanian. Namun, di perairan internasional Mediterania Timur, perjalanan mulia itu ditahan paksa. Ke-9 WNI itu ditangkap, ditahan, dan dunia pun menahan napas, termasuk Indonesia. Tapi Indonesia tidak tinggal diam begitu saja. Pemerintah bergerak, diplomasi dijalankan dengan satu tujuan yang jelas. Pasukan elit laut Israel menaiki kapal-kapal Global Summit Flotilla. Para aktivis kemudian dipindahkan ke kapal-kapal militer Israel sebelum diarahkan menuju pelabuhan Ashdod. 9 WNI itu terdiri dari 5 relawan dan 4 jurnalis dari berbagai media nasional. Bisnis mereka tidak bersenjata. Mereka hanya membawa bantuan dan keberanian. Pemerintah Indonesia kemudian bergerak cepat melalui Kementerian Luar Negeri yang mana mengancam keras tindakan militer Israel yang mencegat kapal-kapal misi kemanusiaan internasional Global Summit Flotilla di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur. Pemerintah Indonesia ingin memastikan perlindungan WNI menjadi prioritas utama di tengah situasi yang berkembang sangat cepat. Artinya, pemerintah segera berkoordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Aman. Ini menjadi sebuah langkah antisipatif untuk menjamin keselamatan serta mempercepat proses pemulangan para WNI tersebut. Karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik langsung dengan Israel, pemerintah menempuh jalur diplomasi yang lebih luas. Indonesia terus membangun komunikasi diplomatik dengan sejumlah negara yang warganya juga ikut dalam armada tersebut. Beberapa negara yang membantu proses komunikasi dan negosiasi yaitu antara lain Turki dan Jordania. Menkom Digi Meuti Hafid juga menyatakan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Kemenlu dan pihak terkait untuk memantau perkembangan dan mendukung langkah perlindungan bagi warga negara Indonesia dalam misi tersebut. Indonesia dalam misi tersebut. Di saat yang sama, Indonesia mendorong tekanan internasional. PBB melalui OHCHR menyoroti penangkapan ini dengan menegaskan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan hukum internasional. Dalam 3 hari penuh tekanan, pemerintah Indonesia membuktikan bahwa tidak ada satupun warganya yang akan ditinggalkan. Melalui koordinasi lintas kementerian, jaringan diplomatik yang luas, dan dukungan negara-negara sahabat, Indonesia berbicara keras di panggung dunia. Perlindungan WNI bukan sekedar janji, ini adalah bukti nyata dari pemerintah Indonesia.